Apa saja persiapan yang sudah dilakukan Pemprov DKI Jakarta untuk mengantisipasi potensi banjir akibat dampak La Nina di akhir tahun ini, dan juga apakah persiapan itu mampu mengurangi dampak banjir dan potensi bencana lainnya? Untuk membahasnya sudah tergabung secara daring, nanti akan bergabung bersama dengan kita Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, tapi sepertinya masih ada kendala teknis, serta juga sudah bergabung bersama kita pakar tata kota Pak Nirwono Yoga. Selamat pagi Pak Nirwono. Selamat pagi Mbak Tiffany, apa kabar? Ya, baik Pak. Nanti akan bergabung bersama kita Pak Wagub DKI Jakarta, tapi masih terkendala teknis sinyal. Pak Yoga, Anda menilai seperti apa grand design dari penanggulangan potensi banjir yang di DKI Jakarta? Program-program sudah dicanangkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Anda melihatnya seperti apa, Pak Yoga? Ya, secara umum ya, yang kami baca dari proposal ataupun rencana besar yang diajukan oleh Dinas Sumber Daya Air dan juga Bapeda secara umum dalam hal pengendalian banjir, saya mencatat ada 3 yang selama ini akan dilakukan bahkan sampai dengan tahun 2022 minimal. Yang pertama, tentu kita apresiasi penuh apa yang sudah dilakukan oleh Pemprov DKI dalam hal pengendalian banjir, seperti program Grebek Lumpur ya, baik itu pengurukan lumpur di sungai maupun di saluran air. Kemudian kedua yang juga dilakukan yaitu penambahan pompa-pompa, baik itu terutama pompa-pompa yang mobile ya. Dan yang ketiga adalah tadi yang dikatakan oleh Pak Gubernur dengan menggerakkan masyarakat dalam konteks gerakan siap, tanggap dan melakukan gerakan bersama terutama ya. Jadi siaga, tanggap dan galang terutama. Tapi yang perlu kita garis bawahi, upaya yang sudah dilakukan oleh Pemprov DKI tadi merupakan upaya kegiatan yang rutin, ya, rutinitas. Artinya tidak ada banjir, 3 pekerjaan besar tadi tetap harus dilakukan. Kemudian meskipun di tengah pandemi pun 3 kegiatan tersebut tetap dilakukan. Artinya ini tidak akan menyelesaikan masalah banjir secara substansi, ya. Jadi hanya lebih kepada upaya pencegahan yang rutinitas. Oleh karena itu, untuk benar-benar menghadapi banjir dalam konteks lebih luas, Jakarta benar-benar harus serius untuk membenahi masalah-masalah substansi penanganan banjir. Misal, seperti upaya pembenahan penataan bantaran sungai yang 3 tahun terakhir ini terhenti karena perbedaan pendekatan normalisasi dan naturalisasi antara DKI dan pusat misalnya. Kemudian kedua, saluran drainase kita, kalau kita lihat tadi di tayangan itu lebih kepada faktor banjir lokal yang akibatnya hujan lokal kita tidak dapat tertampung. Mengapa? Ya. Karena saluran drainase di Jakarta itu dirancang hanya untuk menghadapi curah hujan tertinggi antara 100 sampai dengan 100 mm per hari. Padahal di awal tahun 2020 kemarin curah hujan kita yang tertinggi itu mencapai 377 mm per hari. Jadi jauh sekali ya? Jauh sekali, 3 kali lipat. Jadi apapun yang dilakukan kalau tidak menyelesaikan masalah substansinya tadi seperti penataan bantaran sungai, perbaikan saluran drainase secara total, banjir tetap akan mengancam pemukiman dan jalan di Jakarta, Mbak Sestani. Baik, sudah bergabung bersama kita Pak Wagub. Ya. Pak Riza, selamat pagi. Ya, pagi. Sehat ya Pak? Selamat pagi, Pak Riza. Oke, ya. Pak Riza, Anda sempat memantau langsung meninjau ke lokasi banjir. Bagaimana yang Anda lihat kondisi terkini di sana? Ya, memang kalau bicara banjir di Jakarta kan selalu ada, sementara ini di musim banjir ya. Namun kita lihat dari tahun ke tahun, data fakta menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun itu ada perubahan ya. Ada perubahan, pertama ya, genangan jumlahnya semakin berkurang. Kemudian juga pengungsi juga terus berkurang ya. Korban akibat banjir juga berkurang. Dan upaya pemerintah terus dilakukan dari tahun ke tahun semakin baik. Bahkan anggaran yang dianggarkan juga semakin besar. Prinsipnya pemerintah selalu mengupayakan yang terbaik lah dengan segala keterbatasan dan kekurangan yang dimiliki. Pemerintah akan mengupayakan yang terbaik agar pengendalian banjir semakin baik di Jakarta. Dan kami sekarang ini terus melakukan upaya-upaya pencegahan banjir dengan beberapa cara ya. Di antaranya adalah selain upaya-upaya yang biasa dilakukan, sekarang ini kami melaksanakan program yang kami sebut dengan Grebek Lumpur lah. Seperti yang kita lihat di TV,
bahwa memang banyak sekali di Jakarta ini kali-kali sungai yang memang kami keruk ya, lumpurnya, tanahnya yang sudah bertahun-tahun tidak dikeruk ya. Begitu juga tentang 13 sungai ya. Di Jakarta ada 13 sungai yang memang sesungguhnya itu menjadi kewenangan pusat ya. Tapi kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian PUPR untuk bersama-sama melakukan pengerukan. Alhamdulillah kami mendapat dukungan dari pemerintah pusat untuk diperbolehkan melakukan pengerukan di 13 sungai yang menjadi kewenangan daripada Kementerian Pusat ya, atau pemerintah pusat. Kemudian juga kami terus melakukan pengerukan di waduk, kemudian di situ di embong ya. Kami memang memiliki alat sendiri, jumlahnya memang cukup banyak ya. Jumlah alat yang kami miliki itu lebih dari 261 eskavator ya. Namun demikian karena jumlahnya banyak sekali, embung, situ, waduk, dan sungai, memang alat ini terasa tidak cukup ya. Tapi setiap tahun kami lakukan, jadi tidak hanya menjelang banjir ya. Kami lakukan, jadi setiap tahun kami melakukan pengurukan dengan alat yang kami miliki. Jadi kami anggarkan biaya solar dan biaya operator. Pak Riza, tadi dikatakan oleh Pak Yoga bahwa misalnya tadi yang Anda sebutkan gerbek lumpur dan beberapa program lainnya ini adalah memang program rutin yang memang harus selalu dilakukan. Tapi kalau ada ancaman hujan yang cukup tinggi intensitasnya, ini belum cukup. Ya, memang betul sekali ya. Jadi kalau menurut data ya terkait jumlah yang kami harus keruk ya, jadi tidak kurang dari 4,5 juta ya meter kubik yang harus kita keruk ya. Dan sejauh ini yang baru selesai itu kurang lebih 500.000 meter kubik. Itu artinya datanya kira-kira baru 11% lah yang baru terkeruk ya. Jadi masih ada kurang lebih 89% lagi yang belum dikeruk. Kendalanya apa, Pak Riza? Ya, ini butuh waktu yang panjang dan butuh biaya yang besar ya. Alat kami itu sudah sedemikian banyak tapi belum cukup ya. Jadi memang mengeruk ini memang bukan pekerjaan mudah ya. Karena kan kita punya 13 sungai, punya waduk, situ, embung yang banyak sekali ya. Dan ini sejujurnya sudah dilakukan sepanjang tahun ya. Jadi ini bukan musim hujan kami kerjakan, jadi setiap tahun justru musim kering kami lakukan terus. Jadi kalau lihat alat-alat kami selalu bekerja setiap hari di Jakarta ini. Kemudian kami juga kan memiliki pasukan ya. Pasukan kami yang setiap hari juga kami pekerjakan ya. Ada pasukan biru namanya kalau untuk urusan sumber daya air. Ya, Pak Riza juga bagaimana dengan penataan bantaran sungai? Bagaimana kabarnya? Masih terhenti? Ya sama, itu kalau mengenai sungai ya, kami juga melakukan pengerukan sungai atau kali, kemudian melakukan upaya membuat codetan-codetan di samping program pemerintah pusat, yaitu membuat codetan Ciliwung yang masih berjalan. Kami juga melakukan upaya-upaya lain, di antaranya adalah pertama itu melakukan pengerukan ya, atau gerbek sungai, gerbek lumpur maksudnya. Kedua yang kami lakukan itu adalah membuat codetan-codetan ya. Jadi beberapa inovasi kami lakukan. Ketiga kami terus memperbaiki polder dan pompa. Kemudian yang kami lakukan lagi adalah membuat pintu-pintu air. Itu dia beberapa program yang dijalankan Pemprov ya. Sudah ada, yaitu dari pemerintah pusat itu membuat waduk ya, waduk Cimahi dan waduk di Ciawi. Oke, Pak Nirwono, Anda melihat tadi yang disebutkan langkah-langkah antisipatif, juga program-program yang sudah dijalankan oleh Pemprov DKI Jakarta, menurut Pak Riza tadi, Anda melihat ini sudah langkah yang tepat untuk bisa mengantisipasi potensi bencana banjir di Jakarta, Pak Yoga? Belum, kalau tanya seperti itu belum, Mbak Stefani. Tadi yang seperti sudah saya sampaikan di awal,
kami sepenuhnya mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Pemprov DKI ya, mulai dari tadi mengerukkan lumpur, sungai, saluran air ya, penambahan pompa sampai dengan pelibatan masyarakat dalam sikap siap tanggap dan galangnya. Tetapi dalam konteks penanganan banjir dalam waktu singkat maupun jangka menengah misalnya itu belum kita menyelesaikan masalah akar persoalan. Tadi tidak disinggung oleh Pak Riza, misal umpamanya bahwa sejak tahun 2012 ya sampai dengan 2022 nanti Pemprov DKI bersama dengan Kementerian PU Pusat ya, dan juga dengan Bank Dunia itu sudah sepakat untuk menyelesaikan 4 sungai utama, yaitu Ciliwung, Pesanggeran, Angke, dan Sunter. Nah, Ciliwung misalnya, dari 33 km yang sudah disepakati, sudah 16 km yang dituntaskan dan tinggal 17 km. Nah, ini 3 tahun terakhir ini terhenti karena belum ada upaya dari Pemprov DKI untuk merelokasi pemukiman yang ada di bantaran kali tersebut ya. Yang kemudian nanti kan prinsip kerjanya seperti ini. Kali-kali kita ini kan lebarnya hanya 15 sampai 20. Sementara rencana awal akan dilebarkan sampai dengan 35 bahkan sampai dengan 50 meter. Artinya pemukiman di bantaran kali kan harus direlokasi dulu yang merupakan tugas dari Pemprov DKI, baru kemudian Kementerian PUPR menata pinggiran kiri kanannya. Nah, itu 4 sungai ini berhenti, Mbak Rifani. Jadi 3 tahun terakhir ini berhenti. Nah, ini sampai dengan tahun ini belum ada rencana. Bahkan tahun 2021 juga belum ada tanda-tanda untuk melanjutkan 4 sungai yang sudah disepakati. Artinya Ciliwung, Pesanggeran, Angke, Sunter ini apakah sudah akan ada kepastian penyelesaian sampai dengan tahun 2022? Ini menurut saya yang belum ada kejelasan. Kemudian yang kedua, dari anggaran yang diajukan pun saya membaca bahwa dari 109 situ danau embung waduk di Jakarta yang ada, harusnya sudah jelas. Apakah 1 tahun tadi ada 10, bahkan mungkin 20 ekstrimnya misalnya, yang akan dibenahi secara total. Ya. Dalam total itu tidak hanya mengeruk, tapi juga ditata, misal seperti Taman Waduk Pluit misalnya, yang menjadi contoh cerita bagus penataan revitalisasi situ danau embung waduk. Jadi yang harus dilakukan itu sebenarnya. Jadi pembenahan bantaran kali, mengoptimalkan atau menata ulang situ danau embung waduk, merehabilitasi total saluran air yang tadi saya sudah sampaikan. Jadi ini yang harusnya menjadi PR utama, tentu di samping kegiatan-kegiatan rutin yang sudah dilakukan. Nah, kejelasan ini mungkin nanti Pak Riza bisa sampaikan bagaimana program di 2021-2022 yang 2 tahun ke depan. Ya, Pak Riza, jadi bukan hanya mengeruk Pak Riza, tapi penataannya secara total. Pelebarannya juga masih ada 17 km paling tidak di Sungai Ciliwung yang harus dikerjakan. Ini apakah pembebasan lahannya juga sudah berjalan, terus dilakukan, terus diupayakan oleh Pemprov DKI Jakarta, Pak Riza? Ya memang betul ya, programnya banyak sekali, tidak hanya gerbek lumpur, pengerukan ya. Banyak program yang kita susun ya di dalam Pemprov ini. Betul, tadi ada program naturalisasi ya, yaitu pelebaran dan pengerukan. Ini juga menjadi program utama ya. Memang ini kita terus laksanakan. Kami sudah menganggarkan untuk pengendalian banjir ini tidak kurang dari 5 triliun ya, yang kami anggarkan untuk tahun 2020, 2021, dan 2022 ya. Memang kami memiliki keterbatasan anggaran, terlebih ini masalah COVID ya. Mudah-mudahan nanti di tahun 2021, 2022 itu anggaran yang 5 triliun kurang lebih itu memang dikonsentrasikan di 2021 dan 2022 ya. Dan program-program lain terkait pompa stasioner juga kita tambah ya, di samping tadi pelebaran dan pendalaman. Jadi prinsipnya kami terus meningkatkan jumlah volume tampungan air dan terus mengendalikan banjir, mengatur. Kami juga minta bantuan dukungan dari para developer untuk memastikan bahwa keberadaan developer perumahan-perumahan baru itu justru membantu agar tidak menimbulkan banjir atau genangan air di lingkungan. Jadi banyak di Jakarta dibangun developernya tinggi sehingga masyarakat mendapat genangan atau banjir akibat tingginya tanah yang dibangun developer itu terjadi di beberapa tempat, dan sudah kita koordinasikan untuk mempersiapkan waduk, kemudian juga pintu air dan codetan-codetan. Jadi memang di Jakarta ini banyak program, diantaranya juga kami ada program membangun biopori ya, 1,8 juta ya sumur resapan yang kami programkan akan kami bangun di tahun 2021 ini.
Ya. Dan memang program lain juga kami terus tingkatkan sebagaimana disampaikan tadi Mas Yoga ya. Nah, kita tahu kita sedang menghadapi bahkan sedang menghadapi dua bencana ya, banjir dan juga di tengah pandemi. Anda melihat Pak Yoga proporsi anggaran yang tepat itu seharusnya seperti apa? Tapi jangan Anda jawab dulu, kita harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Kami akan segera kembali.